Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Okay, thank you for meeting me again via YouTube. Because I couldn't conduct lecturing via Zoom because I got thing to do. Nah, today we are going to keep going on our discussions. Saya lewati last 2 week itu yang berkaitan dengan assessing listening. Nah, hari ini kita sudah masuk to a new topic yang menjadi bagian topik penting dalam language assessment. Apa itu? Ya, ini adalah the issue of integrative approach, ya, atau kita mengakses kita sebagai asesor, ya, atau yang mengakses menilai itu mengakses kemampuan berbahasa Inggris, di mana kemampuan berbahasa Inggris itu diintegrasikan antara one skill to another. Mari kita lihat di sini ada 3 part di bukunya, ya. Oke, oke, good. Semua dimulai dari ini, discrete point and integrative testing, ya. Semua dimulai dari ini. Jadi, the historical perspective underscore two major approaches to language testing that were debated in 1970s and early 1980s. Jadi memang tahun 1970 dan 1980 itu memang eh, tahun-tahun di mana orang-orang memperdebatkan apakah yang memang bagus itu adalah yang discrete point atau discrete approach ataukah yang integrative approach. Tapi yang muncul terlebih dahulu adalah si discrete approach. What is discrete approach? Okay, discrete approach is an approach in assessment that assess language skills into separate points. Jadi kalau discrete approach itu mengakses kemampuan berbahasa Inggris itu secara terpisah. Contohnya kemarin kalian sudah presentasi assessing speaking. Kemudian kalian juga sudah presentasi tentang assessing reading, kemudian assessing listening dan assessing writing. Tidak hanya sampai di situ, di bagian discrete approach ini juga ya assessing grammar ya dan assessing vocabulary. Nyatanya seperti itu. Tapi tidak ada pembahasan secara spesifik untuk keduanya. Hanya assessing reading, listening, speaking, dan writing. Ya. Jadi saya tegaskan lagi, discrete approach itu adalah pendekatan yang digunakan oleh asesor atau penilai di mana kemampuan bahasa Inggris itu di-assess atau dinilai secara terpisah. What about integrative testing, Mister? Integrative testing is on the contrary of the first term. Jadi sebaliknya dari istilah yang pertama. Kalau integrative testing itu, ya, kubu yang meyakini hal ini adalah kubu yang meyakini bahwa kalau kita mengakses kemampuan bahasa Inggris, we couldn't only assess speaking. Kita tidak hanya bisa mengakses speaking saja, karena dalam speaking dia mesti ada vocabulary-nya. Dalam listening dia mesti ada reading-nya. Jadi dia beranggapan bahwa ya integrative testing itu adalah yang paling benar dan beranggapan bahwa untuk mengakses bahasa Inggris itu tidak bisa secara terpisah, namun harus secara integratif atau diintegrasikan antara one skill to another. Jelas ya? Oke, lantas bagaimana produk dari assessment integrative testing ini, Mister? Sebenarnya tidak ada produk original dari integrative testing ini. Integrative testing ini, kubu yang meyakini ini adalah kubu yang hanya mengambil jenis assessmentnya, mengambil dari discrete point saja. Hanya saja mereka gembar-gembor di bagian definisi dan pemahaman dari integrative testing. Apakah begitu, Mister? Yes, mari kita buktikan. Okay, let's have a look on this one. Oke, dia bilang, okay, ini nanti kalau kalian baca silakan dibaca ya. Di sini saya langsung ambil 2 jenis dari
apa namanya jenis dari produk assessmentnya integrative testing. Apa saja? Yang pertama, what does an integrative test look like? Ya, seperti apa integrative test itu? Hanya ada dua. Yang pertama adalah two types of tests have historically been claimed to be examples of integrative test. Ya, diklaim padahal miliknya si discrete approach. Yang pertama adalah closed test. Closed test ini kalian bisa temukan di assessing reading. Ya. Yang kedua adalah dictation. Dictation itu mendikte. Kalian bisa menemukan ini di assessing listening. Ya, dua-duanya adalah produk dari discrete approach which have been claimed by integrative assessor. Ya. Apa itu closed test? Ya sudah, kita baca dulu. A closed test is a reading passage perhaps 150 to 300 words in which roughly every 6 or 7 word has been deleted. The test taker is required to supply words that fit into those blanks. Jadi nanti saya lihatkan contohnya ya. Oke. Jadi intinya kalau closed test itu rumpang kalau dalam bahasa Indonesia. Mestinya kalau di SMA dulu pernah mengerjakan soal ujian nasional yang kemudian ada teks ya. Tapi di teks tersebut beberapa kata dihilangkan. Soal nomor 1, 2, 3, 4, 5 beberapa katanya dihilangkan. Nah, itu adalah rumpang atau closed test. And these tests are and the test has been claimed to be integrative test product. Padahal itu produknya dari discrete approach. Yang pertama. Jadi yang pertama adalah closed test. Kemudian yang kedua adalah dictation. Seperti apa dictation? Kita lihat ya. Dictation ini ya di bagian ini ya. Dictation is a familiar language teaching technique that evolved into a testing technique. Jadi awalnya dia adalah teaching technique, kemudian berubah menjadi testing technique. Essentially, learners listen to passage of 100 to 150 words read aloud by an administrator atau audio tape atau teacher. Jadi panjang teksnya itu 100 sampai 150 kata. Kemudian dibaca. Ya sama saja kita sebagai guru membaca, mereka mendengarkan, gitu kan? Dan menulis ya. And write what they hear. Oke, ini siswanya ya. Siswa diminta untuk menulis apa yang mereka dengar using correct spelling. Oke. Menggunakan correct spelling. Jadi tulisannya harus benar ya. Oke, coba kita flashback ke close test dulu. Di close test tadi ya, itu dua kemampuan yang diakses ya. Dia bilang oke, closed task itu mengintegrasikan antara reading, vocabulary dan grammar ya. Jadi integratif. Tiga. Kita tidak bisa menjawab soal-soal closed task tanpa punya tiga ini. Kalau readingnya nggak bagus, kalau grammarnya nggak bagus, atau kalau vocabulary-nya nggak bagus juga. Mereka mengklaim hal demikian. Kemudian dictation. Dictation itu kan dikte. Yang digunakan adalah kemampuan listening dan kemampuan writing. Ya, jadi dua integrative approach. Nah, inilah asal muasal kenapa muncul yang namanya perdebatan di tahun 1970 dan 1980 antara discrete approach dan integrative approach. Oke. Mister, contohnya dong untuk soal-soalnya, untuk produk presentasinya, produk assessmentnya. Oke, let's have a look on this one. Saya mulai dari close test. Ini kok baik lagi. Saya mulai dari close test dulu ya. Oke, good. Saya sudah pernah show ini. Oh, sorry. Oh, kita mulai dari dictation dulu berarti. Ini punyanya dictation kalau tidak salah. Oh, wait. Oh, enggak. Close test. Oke, saya sudah pernah jelasin ini di bagian assessing reading ya, karena waktu itu saya yang menjelaskan. Nah, jadi semestinya kalian tidak terlalu bingung dengan ini ya. Ada dua pendekatan lagi. Oke. Yang fixed ratio dilation dan rational dilation saya tidak perlu menjelaskan lagi karena kalian bisa menemukan itu di di presentasi sebelumnya. Kemudian ada exact word dan appropriate word. Ini juga sudah saya jelaskan ya.
Kita lihat saja contohnya. Nah, ini dia. Jadi contoh clause semacam ini atau clause procedure semacam ini kan fixed ratio deletion. Jadi setiap 7 kata dihilangkan. Nah, ini ya produk testing semacam ini diklaim adalah produk testingnya integrative approach. Coba lihat the recognition that one's feeling of blank ya blank word, kemudian and unhappiness can coexist much like blank word lagi, sampai terakhir nomor 7, you miserable may well make you blank lagi miserable but probably no happier. Nah, ini ya diklaim oleh integrative approach sebagai produk testingnya. Padahal yang duluan muncul adalah apa namanya? Yang duluan muncul adalah yang pertama, yang discrete approach. Mana mungkin ya discrete approach mengambil punya orang lain, yang mungkin adalah yang yang pertama keluar adalah yang mempunyai produk assessment tersebut, sedangkan yang kedua muncul, oke, dan kemudian dia membawa produk yang sama, berarti bisa dikatakan yang kedua mengambil dari produk testingnya yang pertama. Ini. Ini saya sudah jelaskan, saya tidak perlu terlalu panjang lebar pun karena ini sudah ada videonya, termasuk ada fixed ratio relation, kemudian eh, ada exact word, appropriate word, dan lain sebagainya itu ya. Sekarang kita masuk kepada dictation. Dictation ini tidak pernah saya cover karena bagian listening kemarin kalian tidak masuk beberapa kali. Jadi saya cover di sini. Good. Dictation ini adalah assessing listening ya. Saya buka. Nah, nih. Assessing listening. Ya. Jadi sebenarnya bukan produk dari integrative approach, but integrative approach have claimed that the dictation is their assessment product. Seperti apa dictation? Mari kita lihat. Ini boleh kita bahas karena ini belum kita bahas. Dictation is widely researched genre of assessing listening comprehension. In a dictation, test taker hear a passage. Jadi dia mendengar sebuah teks, typically 50 to 100 words. Jadi 50 sampai 100 kata. Kalau di dictationnya versinya integrative approach dia bilang 10 sampai 500 kata. Recited 3 times, dibaca 3 kali. First at normal speed. Jadi yang pertama adalah speednya tidak usah normal ya. Kemudian then with long pauses between phrase or natural word groups. Jadi yang kedua sudah ada pause, berhenti yang cukup panjang ya. During which time test taker write down what they have just heard. And finally at normal speed once more so they can check their work and proofread. Here is example of dictation. Jadi dalam dictation itu bacanya 3 kali ya. Pertama di normal speed, kedua adalah di bagian frase-frase atau kalimat-kalimat itu dibaca pelan ya. Tapi kemudian ada long pause. Jadi ada berhenti sejenak. Jadi biar mereka ngejar gitu loh apa yang sudah kita sebutkan, apa yang kita sudah bacakan dari teks tersebut. Dan yang ketiga adalah normal speed, itu untuk mengecek apakah semua yang dia tuliskan, siswa tuliskan itu sudah benar. Good. Mari kita lihat contohnya seperti apa. Let's have a look at this one. Nah, ini dia. First reading, natural speed, no pauses, test taker listen for gist. Ya, for gist. Nah, ini yang pertama, jadi natural speed, tapi tidak ada pause-nya. Ya sudah. The state of California has many geographical areas. On the western side is the Pacific Ocean with its beaches and sea life. The central part of the state is a large vertical valley. The south has a hot desert, and north and west have beautiful mountain and forest. Southern California is a large urban area populated by millions of people. Ini tidak ada pause-nya. Oke, yang kedua bagaimana? Oke, sebentar ini geser lagi.
Yang kedua pakai pause ya. Sudah. The state of California, berhenti dulu. Kemudian baru dilanjut. Has many geographical areas. Oke, berhenti dulu. Kemudian on the western side, berhenti lagi, is the Pacific Ocean. Berhenti lagi, ini boleh dipanjangin ya, pausesnya ya. Ini hanya contoh saja. Jadi kalau yang ada contoh, ada garis 2 miring kayak gini, berarti you stop. With its beaches and sea life. Kemudian lanjut, the central part of the state is a large fertile valley. Okay. The south has a hot desert, and north and west have a have beautiful mountain and forest. Southern California is a large urban area populated by millions of people. Ini hanya contoh saja. Jadi begitu cara untuk penggunaan dictation dalam assessing listening. Baik kalian mengamini dari pendapatnya integrative approach atau discrete approach. Caranya semacam ini. Dan yang ketiga baru dibaca normal seperti yang pertama, ya. Oke, itu dia adalah yang disebut sebagai ya produk assessment dari integrative approach. Saya lanjutkan sedikit untuk scoringnya ya. Untuk scoring dari dictation ya, ini scoring is another mirror depending on your context and purpose in administering a dictation. You will need to decide on scoring criteria for possible kinds of error. Jadi ini yang harus dipertimbangkan ya. Masalah spelling errornya, oke. But the word appears to have been heard correctly. Nah, ingat ini sebenarnya bahasan di ini ya di assessing listening. Begini. Kan yang kita mau assess itu listeningnya, ya. Ini contoh, kalau kita masih bahas assessing listening. Kan yang kita mau bahas itu, mau kita assess itu kan listeningnya. Lantas bagaimana kalau semisal siswa itu mendengar dengan baik, ya, mendengar kata tersebut dengan baik, tapi secara penulisan salah. Contoh, oke, no, ya, no, no tahu, I know, oke. Siswa mendengar kata tersebut ditulis, oke, bunyi kata tersebut adalah I know. Dia menuliskan I dengan I, betul. No-nya dia tidak menulis dengan tulisan yang benar. Tidak ditulis dengan K-N-O-W ya. Atau K-N-O-W. No. Dia menulisnya dengan N-O-U. Jadi I know. Apakah yang semacam itu akan dipertimbangkan salah? Itu yang harus jadi pertimbangan. Why? Karena we assess listening, bukan we assess writing. Kalau kita mengassess writing, oke, itu salah. Tapi bagaimana kalau kita mengassess listening? Itu yang harus dipertimbangkan. Ya, ini yang dari masalah ini. Kemudian spelling or obvious mispresentation of word eligible word. Oke. Kemudian grammatical error-nya. Oke. For example, the seeker hears I can do it, right? I can do it ini sama yang tadi. Yang tadi itu kan sama. Hanya saja ya, siswanya mendengar I can do it tapi tulisannya I can do it seperti ini, bukan I can't do it seperti ini. Skip word or phrases. Kemudian permutation of word, additional word not in the original, jadi ditambahi, replacement of a word with an appropriate synonym. Ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 hal yang harus kita pertimbangkan dalam hal penggunaan dictation dalam assessment. Itu saja. Ya. Jadi saya simpulkan lagi. Integrative approach itu adalah pendekatan yang mengakses kemampuan berbahasa Inggris secara integrated atau diintegrasikan ya. Kemudian ada dua produk assessmentnya. Yang pertama adalah C-test, yang kedua adalah dictation.
dan dua-duanya sudah kita bahas dengan pertimbangan masing-masing. Oke, itu saja dari saya. Thank you so much. I'm gonna see you again next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye everyone.